Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Hoyrul Anam with NPM 254111139. I am from Management Class 25A. Okay, so let's get into the material. I will discuss Hussaina's mathematical model. Understanding of mathematical model. Understanding mathematical model. Number one, it's my purpose for understanding, analyze, and solve real-world problem using mathematical tools. Number two, mathematical model are used in various fields just as. Number three, Hussaina and economists for planning and optimization. Number four, engineering and basic for system simulation. Number five, biology for population growth. The purpose of making a mathematical model. Here is Indonesia. Menyederhanakan masalah kompleks agar bisa diatasi dan dianalisis dengan baik. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan secara rasional, memberikan prediksi atau peralaman forecast, mengoptimalkan hasil, memaksimumkan keuntungan, meminimalkan biaya, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, itu melakukan simulasi terhadap perubahan kondisi dalam berbagai hal, bidang, dan keadaan lain sebagainya. Next, slide 3. Complement of a mathematical model. Variable pada sesuatu yang nilainya dapat berubah. Contoh, jumlah barang sama dengan waktu. Dan yang kedua, parameter. Nilai tetap dalam model. Contoh, harga per unit suku bunga. Yang ketiga ada persamaan atau fungsi. Hubungan matematis antar variabel. Dan di hubungan ini adalah konsep penting dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa jenis hubungan matematis. Yang pertama, hubungan linier. Yang kedua, hubungan kuadratik. Yang ketiga, hubungan eksponensial, dan lain sebagainya. Next, slide 4. Tahapan membuat model matematika. Yang pertama, mengidentifikasi masalah nyata. Yang kedua, misalnya nih, menentukan suatu variabel. Dan yang ketiga, membuat asumsi. Yang keempat, menyusun modal matematikanya. Yang kelima, menyelesaikan model. Contoh dari kelima tersebut, yang pertama, bagaimana cara memaksimalkan keuntungan produksi. Dan yang kedua, bagaimana agar biaya per unit tetap permintaan juga stabil. Dan yang keempat serta kelima, bagaimana menginterpretasikan hasilnya ke dunia nyata. Next, slide 5. Jenis-jenis model matematika. Model deterministik, tidak ada unsur ketidakpastian. Hasil yang pasti, program linier, fungsi biaya, dan selanjutnya ada model stokastik. Ada unsur acak atau probabilitas. Model permintaan prediksi saham. Dan selanjutnya ada model linier. Persamaan hanya mengandung beberapa peringkat satu dari variabel. Dan selanjutnya ada model non-linier. Nah, di model ini persamaan mengandung perangkat satu atau fungsi eksponensial atau logaritmik pertumbuhan populasi logistik. Dan yang terakhir ada model dinamis serta model statis. Kita jelaskan yang model dinamis terlebih dahulu. Di sini model dinamis melibatkan perubahan waktu, pertumbuhan modal, dan populasi. Untuk model
Statik tidak melibatkan waktu, fungsi biaya, penawaran, dan permintaan. Next, slide 6. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan dan keterbatasan memberikan hasil kuantitatif dan objektif, terkadang terlalu menyederhanakan realitas, memungkinkan simulasi dan prediksi, membutuhkan data yang akurat, membantu kita untuk mengoptimalkan suatu keputusan agar tidak selalu menangkap faktor kualitatif. Mathematical model conclusion. Mathematical model are intuitive tools for understanding, simulating, and optimizing real-world system. With systematic step from problem identification to interpretation of results, a mathematical model become the main basic for scientific and business decision making. Maybe that enough. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will discuss science, mathematics, model. Understand